Diceritakan bahwa dahulu, tepatnya pada tahun 517 Masehi, para manusia terlibat perang dengan makhluk kegelapan yang dipimpin oleh Ratu Darah sang penguasa bernama Vafayan Namui, di mana peperangan tersebut membuat manusia termasuk rakyat Inggris banyak yang metong. Menanggapi hal tersebut, sang raja bijaksana bernama Arthur pun akhirnya harus turun tangan guna melakukan negosiasi dengan Ratu Darah. Ia kemudian membawa beberapa pasukannya serta penyihir baiknya yang bernama Merlin. Namun sesampainya di sana, bukannya bernegosiasi, King Arthur malah mencoba menghabisi Namui dengan sebuah tombak. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat Namui metong karena ia memiliki ilmu keabadian alias immortal. Di momen ini juga, Namui baru menyadari kalau 3 penyihir kepercayaannya ternyata telah berkhianat dengan bersekongkol bersama Raja Arthur. Karena tombak saja tidak cukup, akhirnya Arthur pun mengeluarkan sebilah pedang legendarisnya, yaitu pedang Excalibur, sebuah pedang yang bisa memetongkan para makhluk kegelapan sekuat apapun makhluk tersebut. Setelah itu, Arthur kemudian memutilakos tubuh Namui menjadi 6 bagian yang membuat kekuatan Namui seketika berpindah ke sebuah pohon kuno di sana. Beberapa ratus tahun kemudian, tepatnya pada masa sekarang, kita diperlihatkan dengan seorang agen BPRD bernama Hellboy. Jadi BPRD itu sendiri merupakan sebuah organisasi yang ditugaskan untuk membasmi iblis jahat serta meneliti ilmu gaib dan supranatural. Diketahui pada saat ini Hellboy ditugaskan untuk membujuk rekan kerjanya yang bernama Estaben Ruiz, di mana Ruiz ini diketahui hilang secara misterius saat sedang menjalankan misi sebelumnya, yaitu menyelidiki markas yang diduga merupakan sarang vampir. Hellboy akhirnya menemukan Ruiz di sebuah tempat bertarung dan mendapati kalau sekarang sahabatnya tersebut telah menjadi seorang pegulat berjuluk Kemesot. Melihat kedatangan Hellboy, Louis malah menantang sahabat besarnya ini untuk bertarung di atas ring. Tentu saja Hellboy menolak hal tersebut sebab tidak ingin melukai rekannya. Namun karena terus-terusan dipancing emosinya, Hellboy yang memiliki kesabaran setipis tisu ini pun langsung menerima tantangan tersebut. Setelah dirasa cukup baku hantamnya, Hellboy pun kembali membujuk Rui untuk menyudahi pertarungan mereka. Dan setelah diperhatikan baik-baik, ternyata kawannya ini telah menjelma menjadi vampir dan terus menyerang Hellboy dengan sangat beringas. Karena merasa sudah sangat tertekan, akhirnya dengan terpaksa Hellboy pun melemparkan Ruiz keluar ring, hingga membuat Rui malah tertusuk oleh besi pada sudut ring. Dalam kondisi sekaratnya, Rui pun berkata pada Hellboy bahwa hari akhir telah tiba dan Hellboy sebenarnya adalah Anung Unrama. Mendengar kalimat itu, Hellboy pun begitu bingung karena sama sekali tidak mengerti apa maksud dari perkataan temannya ini. Setelah kejadian tersebut, Hellboy pun kembali ke markas BPRD untuk bertemu dengan ayah angkatnya yang bernama Profesor Trevor Brown. Kita panggil saja dia Brown ya. Dalam pertemuannya itu, di sini Hellboy menanyakan tentang perkataan Ruiz yang menyebutkan kalau dirinya adalah Anung Unrama. Namun sang ayah menjawab kalau dirinya juga tidak tahu apa artinya itu. Kemudian Brown memberitahu Hellboy kalau ia dicari oleh sebuah klub bernama Osiris yang terletak di Inggris untuk membantu mereka menghabisi 3 raksasa yang sangat meresahkan. Dan sebagai anak yang baik, Hellboy pun menuruti kemauan ayahnya dan mulai pergi ke Inggris. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seekor monster babi hutan bernama Gregek yang sekarang sedang mengunjungi penyihir tua bernama Baba Yaga, di mana si Gregek ini menanyakan pada Baba Yaga bagaimana caranya agar ia bisa membalaskan dendamnya di masa lalu kepada Hellboy. Mengingat Hellboy terlalu kuat, Baba pun memiliki rencana, yaitu dengan menyuruh Gregek untuk membebaskan sang penguasa kegelapan, yaitu Ratu Darah Namui. Di mana jika hal itu berhasil, maka Gregek bisa menggunakan Namui untuk membalaskan dendamnya kepada Hellboy. Mendengar itu, Gregek pun akhirnya setuju dan mulai mencari potongan-potongan tubuh Namui.
Kembali ke Hellboy, tampak saat ini ia telah berada di markas klub Osiris, di mana di sini Hellboy lalu bertemu dengan pemimpin kelompok itu yang bernama Lady Elizabeth, yang juga ternyata merupakan seorang peramal. Di sini Elizabeth kemudian memberitahukan pada Hellboy kalau dirinya telah melihat gambaran masa depan akan kehancuran hari akhir, di mana dalam penglihatannya itu Hellboy lah yang akan berperan sebagai si penghancur tersebut. Tak hanya itu, Elizabeth lalu memperlihatkan Hellboy sebuah gambaran masa lalu dari mana ia berasal melalui bola sihir. Di sana Hellboy diperlihatkan suasana saat Perang Dunia Kedua, di mana pemimpin Nazi yang bernama Grigoris Krisputin dan antek-anteknya termasuk Kreonen tampak sedang melakukan ritual ingin menghadirkan sesuatu yang ada di dalam neraka untuk dijadikan sebagai senjata. Namun saat ritual hampir selesai, tiba-tiba datanglah pasukan BPRD serta agen Top Lobster Johnson yang langsung menghabisi pasukan Nazi serta Rasputin itu sendiri. Setelah itu, agen Johnson menyuruh Bron, Elizabeth, dan yang lainnya untuk menghabisi apapun yang akan keluar dari lubang sumur ritual. Dan saat itu juga muncullah sesosok bocil berwarna merah yang sekarang kita kenal sebagai Hellboy. Melihat itu, Bron yang orangnya tidak tegaan kemudian meminta Elizabeth dan yang lainnya untuk tidak menghabisi Hellboy, karena Bron memilih mengambil Hellboy dan mengadopsinya sampai sekarang ini. Di sisi lain, Gregek tampak mendatangi sebuah gereja kuno di mana seperti yang kita tahu kalau tujuannya saat ini adalah ingin mengumpulkan tubuh-tubuh Namui yang diduga salah satunya juga disembunyikan di dalam gereja tersebut. Dan ya, tanpa basa-basi dengan brutal, Gregek pun mulai menghabisi para pendeta yang ada di sana. Setelah itu, Gregek kemudian memaksa salah satu pendeta untuk menunjukkan di mana peti Namui disembunyikan. Lalu setelah berhasil menemukan petinya, Gregek meminta si pendeta untuk membukakan peti tersebut dengan sebuah mantra. Tapi karena si pendeta menolak dan memilih untuk diam, hal tersebut pun membuat monster babi ini jadi marah dan langsung mengambil lidah si pendeta kemudian memakannya. Lalu dengan ajaibnya, si Gregek pun dapat membacakan mantra hingga membuat peti itu pun berhasil terbuka. Pagi harinya, Hellboy dan para anggota Osiris tampak mulai melakukan persiapan untuk memburu para raksasa. Setelah semuanya siap, bawahan Elizabeth yang bernama Urambas langsung memberangkatkan beberapa pasukannya untuk menuju ke pedesaan yang disinyalir baru saja diserang oleh raksasa. Namun sesampainya di sana, sayangnya mereka telah menemukan rumah warga yang sudah hancur serta beberapa jasad yang kondisinya sudah tidak lengkap lagi. Kemudian Urambas melihat sebuah jejak kaki raksasa yang menuju ke tepian sungai dan meminta seluruh anggota mengikuti jejak raksasa tersebut. Namun sesampainya di tepian sungai, secara tiba-tiba Hellboy diserang dari belakang oleh pasukan Urambas. Dari sini terungkap kalau ternyata tujuan kelompok Osiris mengundang Hellboy sebenarnya adalah untuk menghabisi pria merah tersebut. Urambas kemudian mengungkapkan kalau Hellboy harus dimusnahkan karena Osiris percaya bahwa Hellboy akan menjadi petaka bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Lalu dengan brutal, Hellboy pun terus ditusuk berulang kali sampai ia tak sadarkan diri dan jatuh ke sungai. Saat Urambas akan menyelesaikan Hellboy, tiba-tiba beberapa menit kemudian, Hellboy kembali tersadar dan mendapati kalau semua pasukan Osiris sedang dimakan oleh dua raksasa. Namun bersamaan dengan itu juga, tiba-tiba satu raksasa muncul dari belakang dan langsung menyerang Hellboy. Dan hal ini pun membuat dirinya kini harus berhadapan dengan tiga raksasa sekaligus.
Beruntungnya Hellboy yang kuat karena tiap hari makan kapurung akhirnya berhasil menghabisi 3 raksasa tersebut. Akan tetapi karena banyaknya luka serangan yang ia peroleh membuat Hellboy kembali pingsan, dan samar-samar ia melihat seorang wanita dan teman-temannya sedang berjalan menghampirinya. Di sisi lain, tampak Gregek kini berhasil mengumpulkan 5 potongan tubuh Namui dan hanya tinggal 1 potongan tubuh lagi. Yang diketahui potongan tersebut sekarang berada di markas klub Osiris. Tak ingin berlama-lama, Namui pun segera menyuruh Gregek untuk mengambilnya sekarang juga. Kita kembali ke Hellboy, di mana Hellboy saat ini begitu heran karena sudah terbangun di sebuah apartemen dan dipertemukan dengan seorang gadis remaja yang telah menyelamatkannya bernama Alice. Usut punya usut, setelah mengingat-ingat, ternyata Hellboy ini kenal dengan keluarga Alice dan mengetahui kalau gadis ini memiliki kekuatan supranatural layaknya seorang peramal. Namun di tengah-tengah asiknya mereka ngobrol, tiba-tiba beberapa pasukan langsung menyerbu mereka. Untung saja ternyata pasukan ini merupakan pasukan BPRD yang dipimpin langsung oleh ayahnya yang ingin memastikan kalau Hellboy baik-baik saja. Setelah itu, Bron memperkenalkan Hellboy dengan seorang agen M11 bernama Benjamin DeMayo. Sebut saja dia Ben. Di mana di sini Bron berniat akan mempekerjakan Hellboy dan Ben untuk menyelidiki tentang bangkitnya Ratu Darah atau Namui. Bron lalu menjelaskan kalau 5 potongan tubuh Namui saat ini telah berhasil dicuri dan sekarang tinggal 1 lagi yang masih ada di klub Osiris. Untuk itu, Bron pun langsung memerintahkan Hellboy dan Ben agar segera pergi ke markas klub Osiris sebelum terlambat. Bron juga meminta pada Ben untuk membawa Alice karena gadis tersebut memiliki kemampuan yang bisa membantu tugas mereka. Sesampainya di klub Osiris, sayangnya ketiganya telah menemukan kalau semua anggota Osiris telah gugur, begitu pula dengan Lady Elizabeth. Kemudian Alice dengan kekuatan supernaturalnya lalu mencoba menggali informasi dengan menyentuh kepala Elizabeth, kemudian berkomunikasi dengan rohnya lewat mulut Alice. Roh Elizabeth lalu memperingati Hellboy kalau Namui telah bangkit dan sekarang ia sedang mencari seorang raja untuk dijadikan pasangan menguasai dunia, dan pasangan yang dimaksud di sini adalah si Hellboy. Tak lama setelah itu, Hellboy tiba-tiba mendengar suara keributan di sebuah gudang dan menemukan Gregek yang sedang membawa tangan milik Namui. Di saat Gregek dibuat terdesak oleh Hellboy, bersamaan dengan itu muncullah Namui yang mengalihkan perhatian Hellboy dengan sebuah pikiran, di mana di sini Namui mengajak Hellboy untuk bergabung dengannya menguasai bumi. Dan tak lupa ia juga mengumpuri Hellboy dengan berkata bagaimana makhluk seperti mereka yang selalu diperlakukan tidak pantas oleh para manusia. Dan setelah itu Namui pun menghilang dari sana bersamaan dengan Gregek yang berhasil melarikan diri. Setelah itu Hellboy menceritakan tentang Gregek yang ada sangkut pautnya dengan Alice serta mengapa Gregek begitu dendam pada Hellboy. Jadi dulu waktu Alice masih bayi, orang tua Alice meminta bantuan kepada Hellboy karena sudah 2 hari Alice berperilaku aneh. Melihat si bayi kecil ini, Hellboy kemudian curiga kalau bayi Alice yang ada di hadapannya adalah makhluk jadi-jadian. Dan benar saja, saat Hellboy mendekatkan sebuah besi kepada Alice, bocah itu pun menangis kesakitan dan langsung berubah wujud menjadi Gregek kecil. Hellboy lalu mencoba menangkap si Gregek, namun babi kecil ini sangat lincah dan berhasil melarikan diri. Bersamaan dengan itu Hellboy pun berteriak mengancam akan menghancurkan bangsa peri yang telah menculik bayi Alice yang asli jika mereka tak segera mengembalikan bayi Alice yang sesungguhnya. Setelah menunggu lama, akhirnya si peri pun datang dengan membawa Alice kembali ke orang tuanya. Dan sejak saat itulah kenapa Gregek dendam kepada Hellboy, sebab Hellboy telah menghancurkan rencana Gregek yang ingin menjadi manusia dan hidup bersama manusia. Di sisi lain, Gregek dengan beberapa penyihir tua tampak sedang bersiap melakukan ritual membangkitkan Namui. Dengan taburan bunga kembang dan mantra-mantra sakti, akhirnya Namui pun bangkit kembali dan siap untuk memimpin makhluk kegelapan seperti dahulu kala. Namun kekuatan Namui belum sepenuhnya kuat karena kekuatan Namui yang sebenarnya masih ada di pohon kunonya. Dan tak berlama-lama, Namui pun segera mengajak Gregek untuk ke tempat pohon kuno tersebut berada. Singkat cerita, Ben
Ben kemudian membawa Hellboy dan Alice ke markas M11 dan kembali bertemu dengan Bron. Di sini Hellboy yang telah mengetahui sejarahnya melalui Elizabeth kemudian menanyakan kepada Bron tentang alasannya tidak menghabisi Hellboy saat pertama kali menemukannya. Bron pun menjelaskan bahwa dirinya saat itu melihat Hellboy memiliki potensi yang baik di dalam jiwanya. Akan tetapi Hellboy membantah hal tersebut karena ia sendiri tahu kalau dirinya akan menjadi Raja Iblis yang akan sangat berbahaya bagi kehidupan bumi jika Namui berhasil menjerumuskannya. Merasa tidak puas dengan jawaban ayahnya, Hellboy pun kemudian pergi dengan perasaan marah. Sedangkan Ben sendiri tampak pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan sebuah senjata dan peluru khusus yang bisa menyelesaikan Hellboy ketika nanti Hellboy terjerumus dalam ajakan Namui. Kembali ke Hellboy, di saat ia menaiki sebuah lift, tiba-tiba ia dibawa ke sebuah dimensi lain di mana di sana ia didatangi oleh rumah penyihir Babu Yaga. Setelah Hellboy masuk ke rumah Baba, si Baba pun langsung menyambut Hellboy dengan sajian makanan yang enak-enak, yang salah satunya adalah jalangkote rasa semangka. Sebagai seorang peramal sakti, di sini Baba Yaga menawarkan bantuan untuk bisa menemukan Namui. Namun sebelum memberitahukan di mana keberadaan Namui, si Baba meminta imbalan berupa satu mata Hellboy untuk menggantikan matanya yang hilang. Tanpa pikir panjang, Hellboy pun langsung setuju. Di mana setelah itu si Baba pun memberitahunya kalau Namui saat ini hendak pergi ke pohon kunonya untuk mengambil kembali seluruh kekuatannya. Ia juga menambahkan jika Hellboy ingin menghabisi Namui, maka dia harus segera menghentikan Namui terlebih dahulu sebelum ia melakukan ritual pengambilan kekuatannya. Setelah diberitahu semuanya, Baba Yaga pun menagih mata yang dijanjikan. Namun si Hellboy malah melarang Baba mengambil matanya dan langsung berniat pergi begitu saja. Setelah mengungkapkan info apa yang baru ia dapat, dengan segera Hellboy mengajak Ben dan Alice untuk segera berangkat ke pohon kuno sebelum Namui mengambil kembali semua kekuatannya di sana. Saat di perjalanan menuju pohon kuno, Ben menceritakan tentang bekas luka di wajahnya pada Alice, di mana dulu sewaktu Ben masih menjadi seorang prajurit, ia dan timnya ditugaskan untuk memburu sebuah makhluk jadi-jadian di hutan Belhis. Sayangnya di sana seluruh tim Ben terbantai oleh makhluk mengerikan penghuni hutan tersebut dan hanya Ben seoranglah yang berhasil selamat setelah wajahnya dicakar oleh makhluk itu. Singkat cerita, ketiganya kemudian mendarat di hutan dekat pohon kuno. Namun saat mereka menyusuri hutan, tiba-tiba muncullah segerombolan mayat hidup dari bawah tanah dan langsung menyerang mereka. Karena dirasa mengambil waktu, Ben pun kemudian menyuruh Hellboy untuk segera ke pohon kuno terlebih dahulu. Sedangkan dirinya dan Alice akan berusaha menahan para mayat hidup di sana. Sementara itu, tampak Namui dan Gregek kini telah sampai di pohon kuno. Namui lalu langsung melakukan ritualnya untuk mengambil kembali kekuatannya yang dulu ia simpan di sana. Setelah ritual selesai, Namui kemudian membangkitkan seluruh makhluk-makhluk kegelapan yang selama ini bersembunyi, termasuk 3 penyihirnya yang dulu berkhianat. Atas pengkhianatan mereka dulu, Namui pun langsung menghabisi 2 penyihirnya dan menyisakan 1 penyihir bernama Ganaida untuk memberikannya kesempatan kedua. Tapi tiba-tiba di saat itu juga datanglah Hellboy. Melihat itu, Namui pun langsung menggoda Hellboy untuk bergabung dengannya. Tapi tentu saja Hellboy langsung menolak hal tersebut. Kemudian Namui membuka sebuah portal ke arah perkotaan untuk mulai memerangi manusia bersama Gregek. Akan tetapi sebelum Namui pergi, Alice dan Ben datang untuk menahannya. Namun sayangnya Namui lebih dulu melemparkan potongan mahkota beracunnya ke leher Alice. Setelah Namui pergi, tubuh Alice pun mulai memburuk di mana potongan mahkota yang ada di leher Alice mulai meracuni seluruh tubuhnya. Lalu Ganaida menghampiri ketiganya untuk memberitahu kalau yang bisa menyembuhkan Alice hanyalah penyihir bernama Merlin. Ganaida lalu menunjukkan lokasi di mana makam Merlin berada, yaitu di sebuah pulau tak berpenghuni. Tak membuang waktu, Hellboy dan Ben pun langsung pergi ke makam Merlin dengan membawa Alice di sana. Sesampainya di makam, Hellboy pun langsung membuka peti Merlin dan membuat Merlin kembali hidup.
Di mana dengan kekuatan magisnya, Merlin kemudian mencabut potongan mahkota di leher Alice dan berhasil menyembuhkannya. Setelah itu, Merlin dengan sengaja menidurkan Alice dan Ben guna bisa berbicara secara empat mata dengan Hellboy. Di mana di momen ini, Merlin mengungkapkan sebuah kebenaran kepada Hellboy bahwa sebenarnya Hellboy adalah keturunan langsung dari King Arthur. Di mana diceritakan bahwa dahulu anak perempuan dari cucu-cucunya King Arthur menjalani hubungan dengan iblis dari neraka berwujud kambing. Dan anak dari hubungan mereka ini adalah Hellboy, yang berarti Hellboy merupakan keturunan asli dari King Arthur. Merlin kemudian menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memunculkan pedang Excalibur dan menyuruh Hellboy untuk mengambil pedangnya, sebab hanya pedang inilah yang bisa membuat Namui metong. Akan tetapi di saat Hellboy memegang pedang Excalibur, seketika itu ia tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang dirinya yang menjadi sang penguasa neraka dan menghabisi semua manusia dengan pedang Excaliburnya. Atas itu Hellboy pun kaget dan memilih untuk tidak menarik pedang tersebut, yang seketika itu juga pedang Excalibur kembali menghilang bersamaan dengan Merlin yang metong untuk selamanya. Scene berpindah di kota London, tampak Namui dan Gregek mulai menyerang perkotaan dengan menebarkan wabah memetongkannya. Setelah itu, keduanya lalu menyerang markas M11 untuk menghancurkan organisasi-organisasi pembasmi iblis tersebut. Setelah beberapa jam kemudian, Hellboy, Alice, dan Ben yang baru saja tiba di markas M11 tampak begitu terkejut karena telah menemukan seluruh anggota dan pekerja sudah dalam keadaan metong. Namun di sini mereka tidak menemukan mayat Bron di sana. Kemudian Hellboy dan Alice melihat sebuah berita yang menampilkan para polisi sedang mengepung Namui di Katedral Santo Paulus dan langsung berangkat ke sana. Sesampainya di sana, Hellboy, Alice, dan Ben langsung masuk ke dalam lalu dihadapkan dengan Gregek yang sekarang tubuhnya bertambah besar berkali-kali lipat. Di mana di sini Gregek ternyata telah diberi kekuatan oleh Namui dan ketiganya lalu bertarung melawan monster babi tersebut. Namun sayangnya Gregek lebih kuat dari mereka dan berhasil membuat Ben tertimpa bangunan. Di saat itu juga Ben merasakan keanehan pada tubuhnya dan dari sini terungkap kalau sebenarnya Ben ini adalah jaguar jadi-jadian. Setelah itu, kedua pria tersebut pun langsung bahu-membahu melawan Gregek yang terlalu OP. Akan tetapi, meskipun dirinya telah dikeroyok, si Gregek ini masih bisa mendesak Hellboy dan Ben. Namun di saat Gregek akan menyelesaikan Hellboy, Namui tiba-tiba datang menghentikan Gregek. Atas itu, Gregek pun dibuat bingung kenapa dirinya tak boleh menghabisi Hellboy. Padahal kebangkitan Namui adalah usaha Gregek itu sendiri. Kemudian Namui mengungkapkan alasannya, yakni karena dirinya ingin menjadikan Hellboy sebagai rajanya. Dan karena terlalu banyak ngoceh, Namui kemudian langsung menghabisi Gregek dengan menyusutkan tubuhnya menjadi sangat kecil hingga hancur. Setelah itu, Namui mengangkat tubuh Hellboy lalu membantingnya sampai tembus ke ruang bawah tanah. Di mana di ruangan tersebut, Hellboy menemukan makam dari King Arthur yang asli beserta pedang Excalibur. Pada momen ini, Namui terus mempengaruhi Hellboy untuk mencabut pedang tersebut. Tapi karena Hellboy terus menolak, Namui pun menyeret Bron di sana dan mengancam akan menghabisinya jika Hellboy tak mau mencabut pedang itu. Karena dirasa kelamaan, Namui pun langsung menyelesaikan Bron dengan mendate lehernya. Sementara Ben tampak kini kembali ke bentuk semulanya menjadi manusia. Melihat ayahnya yang dibuat metong, dengan penuh amarah, Hellboy pun langsung mencabut pedang Excalibur untuk menghabisi Namui. Namun sayangnya, Hellboy malah terjerumus ke wujud aslinya, yakni menjadi Raja Iblis Neraka yang lengkap dengan tanduknya serta mahkota api yang melingkar di atas kepalanya. Hellboy lalu berjalan keluar dan langsung membangkitkan monster-monster raksasa dari neraka, di mana monster-monster tersebut kemudian berkeliaran di jalanan serta menghabisi semua manusia-manusia yang ia dapati. Mengetahui kondisi saat ini sudah tidak terkendali, Alice pun segera menghampiri jasad Bron untuk memunculkan rohnya. Di mana roh Bron kemudian memberitahu Hellboy kalau dirinya selalu mencintai Hellboy sebagai anaknya sendiri. Dan dirinya juga tahu betul kalau di dalam diri Hellboy ada sebuah kebaikan, bukannya kejahatan seperti yang saat ini. Mendengar perkataan itu, seketika Hellboy pun dibuat merenung. Dan tiba-tiba
Setelah itu, Hellboy pun kemudian mengembalikan semua monster raksasa kembali ke alamnya. Dan karena dirasa menjadi ancaman bagi kehidupan manusia, Hellboy pun membuang potongan kelapa Namui ke neraka terdalam untuk mengakhirinya. Sementara Ben yang melihat kalau Hellboy ternyata menolak menjadi Raja Iblis Kegelapan, akhirnya Ben pun menghancurkan peluru khususnya dan memilih berteman dengan Alice serta Hellboy itu sendiri. Dan film pun berakhir.